padahal hubungan selalu kepada Allah. Arifin ulang, untung ada zikir. Kalau enggak kita enggak tahu gimana cara jalan untuk selalu berhubungan dengan Allah, tidak putus. Bukankah kekasih selalu ingin berdekatan dengan kekasihnya? Bukankah yang paling takut-takuti kekasih adalah saat putus hubungan dengan kekasihnya? Makanya ada ibadah seumur hidup haji, ada ibadah tahunan Idul Fitri, Idul Adha, ada ibadah bulanan Yaumul Aid, puasa 3 hari di setiap pertengahan bulan Hijriyah. Ada ibadah pekanan sholat Jumu'ah, ada ibadah harian sholat 5 waktu dengan terminal kontrolnya duha dan tahajud. Ada ibadah setiap saat, setiap detik, setiap helaan napas, setiap denyut jantung, di mana, kapan, bagaimanapun, itulah zikrullah. Surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, aku pun berzikir pada kalian. Allahu Akbar. Arifin ulang. Berzikirlah kalian kepadaku, aku pun berzikir pada kalian. Bunda, ayah, sahabatku yang kucintai karena Allah, kalau Al-Quran, hadis kita baca, itu yakin betul kita, dan dimaknai, dihayati, disadari, ini kalam Allah, ini kalam Nabi. Jadi bukan sekedar lewat, bukan sekedar bacaan, ini mukjizat. Baca seakan Allah bicara dengan kita. Baca hadis seakan Rasul bicara dengan kita. Berzikirlah kalian kepadaku, aku berzikir pada kalian. Allahu Akbar. Kita sebut nama Allah, Allah sebut nama kita. Kita banggakan Allah, Allah banggakan kita. Kita ingat Allah ingat kita. Bahagia dong kita bisa menyebut nama Allah. Lebih bahagia lagi pencipta langit bumi yang mengatur alam semesta, billion galaksi tunduk dalam iradah kudrahnya. Dia menyebut nama kita. Dalam hadis qudsi, dengarkan, Rasulullah SAW menyampaikan, Allah berfirman, hadis ini sahih Bukhari Muslim, tak kalah hamba-hambaku mendekatiku dengan berdiam, aku mendekatinya dengan berjalan. Tak kalah hambaku mendekatiku dengan berjalan, aku mendekatinya berlari. Ana ma'abdi dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Jadi tidak hanya di hati, tidak hanya di lisan. Zikir lisan lebih utama daripada tidak berzikir sama sekali. Bahkan zikir lalai lebih baik daripada tidak berzikir. Paham Bunda? Zikir lalai, dia pegang tasbih sambil nongkrong depan TV. Itu zikir lalai. Pegang tasbih jalan di mall. Itu zikir lalai. Itu lebih baik pada tidak sama sekali. Arifin bawa tasbih terus.
Sengaja tidak dibawa di sini. Simpan di tas. Karena diminta terus. Ini tasbihnya Ustadz, bagus. Tadi naik di sini sudah ada yang mesen. Ustadz, tolong bajunya tinggalin buat saya. Allah, request ya Allah. Ibu-ibu kemarin ngejar surban. Pak Ustadz, tolonglah surbannya Pak Ustadz. Ini saya hamil. Ini Ustadz nunjuk ke perut. Masya Allah, apa hubungannya surban dengan perut? Ibu itu luar biasa mujahadahnya. Arifin pura-pura nggak mau dengar. Orang mau ceramah diminta. Begitu pulang ditungguin di depan mobil. Nah, ibu yang ambil lagi nih. Pak Ustadz, ini yang pengen bukan saya. Ibu juga sudah berubah. Jadi bukan ibu tuh yang ingin. Ini yang pengen. Ibu, maaf ya, Ustadz ada ceramah lagi satu acara, biar pakai surban dulu. Ibu itu luar biasa jihadnya, sudah bukan lagi mujahadah lagi, tapi jihad. Begitu masuk mobil, tangan ibu itu masuk sebelum ditutup pintu mobil. Tolonglah Ustadz, tolonglah. Tuh. Begitu dapat, ibu lari nggak mengucapkan terima kasih lagi. Saking bahagianya. Allahu akbar walillahil. Begitulah kalau kita minta sama Allah. Begitu kalau minta sama Allah. Allah suka banget dengan hamba yang terus berdoa. Terus berzikir, terus sholat, terus ibadah, terus puasa. Allah suka banget. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbu du'al mulihin. Allah tuh jatuh cinta pada melihat hambanya yang taat. Hatta binawafil, yang mencuri hatinya Allah. Sehingga hatinya hatiku, kata Allah, matanya mataku, telinganya telingaku, apa yang terlintas Allah penuhi. Apalagi kalau dia meminta. Arifin ulang, yang terlintas Allah penuhi. Apalagi kalau dia minta. Surah Fusilat ayat 30, 31, 32. Allahu akbar walillahil hamd. Lihat ayatnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Yang menjadi kebutuhannya, yang terlintas dalam pikirannya, apalagi kalau dia berdoa. Ibu punya anak yang soleh luar biasa, kayak imam kita mana Sepul Jamil. Sudah jalan. Itu luar biasa anak ini. Soleh sekali, pinter, taat. Bahkan selalu mengambil inisiatif menyenangkan ibu. Lalu karena dia sangat luar biasa, anak ini baiknya, solehnya, cerdasnya, tidak nakal. Ibu lihat anak ibu ini, sepatunya sudah mulai ada yang sobek-sobek, padahal dia nggak minta. Nah, gantilah sepatu ini yang baru. Tuh, padahal dia nggak minta, karena ibu sayang sekali sama dia. Ibu paksa, udah ini aja, ayolah nak, coba. Begitu jalan ke toko sepatu, anak tuh baru melihat, ambil, coba, ini, mau ini. Padahal baru lihat dia baru lihat. Ayo, ambil ini. Ini sekalian kaos kakinya. Ini nah yang lebih bagus nah. Tuh. Allahu akbar. Yang terlintas
apalagi kalau dia berdoa. Makanya ayat doa itu setelah saum Al-Quran, doa. Wa idza sa'alaka itu setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian syahrul ramadana unzila fihi al-Quran, baru wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, baru doa. Makanya doa orang dalam keadaan berpuasa mustajab, doa orang membaca Quran mustajab, karena lisan yang banyak membaca Quran, lisan yang banyak berzikir, lisan yang banyak bicara dakwah, kebaikan, lisan yang tidak berdusta, tidak ghibah, tidak makan yang haram, lalu dari lisan ini dia berdoa, wangi lisannya, dicium wangi mulutnya oleh para malaikat, diaminkan para malaikat, dan doanya mustajab. Ini hobinya ngomongin orang, gimana diijabah? Nih kerjaan bapak-bapak ini, rajin ngaji tapi ngomongin orang juga rajin. Bapak-bapak nih, betul bu, terutama kalau kumpul di arisan nih, ya ini nih yang suka nonton infotainment nih, 1 jam nongkrongin aib rumah tangga orang.